Pesulap hijau diduga cabuli puluhan ibu muda di PD, korban para pasiennya. Waduh, siapa lagi nih pesulap hijau ya? Apakah jangan-jangan pendeta Esra Soru yang pernah cosplayer jadi pesulap hijau? Atau siapa ya? Oke, langsung aja mari kita akan bahas. Beberapa belakangan ini tuh lagi viral-viralnya ya, berita tentang perseteruan antara pesulap merah dengan para dukun ya. Ya, walaupun beritanya perlahan-lahan sudah mulai hilang sih. Mirip seperti kasus Verdi Sambo yang perlahan-lahan juga sudah mulai sepi. Dan sekarang malah rame ngebahas masalah ijazahnya Pak Jokowi ya, yang diduga palsu katanya. Ya, sebenarnya ini bukan berita baru sih, sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa orang yang menaikkan isu ini. Nggak tahu apa motivasinya. Apakah memang benar-benar ijazahnya palsu atau cuma pengalihan isu atau apa ya, kita nggak tahu lah teman-teman ya. Cuma beberapa hari lalu muncul lagi nih berita yang cukup viral ya mengenai seorang yang dijuluki pesulap hijau. Dan diduga pesulap hijau ini telah melakukan aksi amoral ya. Oke, langsung kita akan cek beritanya. Jadi berita ini dituliskan oleh prohaba.co dengan judul pesulap hijau diduga cabuli puluhan ibu muda di PD, korban para pasiennya. Dukun berjuluk pesulap hijau viral di media sosial atau medsos TikTok. Pesulap hijau ini diduga mencabuli puluhan ibu muda di pedalaman Kecamatan Padang Tiji, PD Aceh. Dalam video TikTok berdurasi 2 menit 5 detik itu menyebutkan dukun berjuluk pesulap hijau ini berinisial BY48 ya, berasal dari Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten PD. Oke, jadi lebih tepatnya ternyata pelaku pencabulan ini adalah seorang dukun teman-teman. Dia berasal dari Aceh. Dia ini dukun, tapi julukannya adalah pesulap hijau. Jadi pesulap hijau itu ternyata bukan Pak Esra Soru ya teman-teman. Ya, walaupun kemarin Pak Esra Soru itu kan pernah memparodikan ya menjadi seorang pesulap hijau itu kan karena dia membahas pesulap merah dan juga Denny Sumargo yang jadi pesulap biru waktu itu ya teman-teman. Pesulap hijau ini diduga telah mencabuli sejumlah korban dengan modus pengobatan alternatif. Staf operasional Lembaga Badan Hukum LBH Banda Aceh, Farah dalam video yang beredar di medsos itu mengatakan, dari puluhan ibu muda yang menjadi korban pencabulan pesulap hijau, saat ini 5 orang sudah melapor ke pihaknya. Farah menjelaskan korban pencabulan ibu muda berusia 25 hingga 30 tahun itu umumnya yang suami mereka bekerja di luar daerah. Waduh, ini namanya mencari kesempatan dalam kesempitan, teman-teman. Jadi memang sudah ditargetkan ya ibu-ibu muda yang suaminya bekerja di luar daerah. Tapi ya satu sisi ini jadi pelajaran juga sih bagi ibu-ibu muda ini ya. Kalau sakit ya datanglah ke dokter, bukan malah pergi ke dukun. Apalagi posisi suaminya kan juga di luar daerah. Wah, bisa bahaya itu. Kalian datang ke dukun, tapi suami kalian sedang ada di luar daerah. Kan bisa berabe nanti itu. Tak hanya itu, kata Farah, aktivitas dukun itu telah dilakukan selama 5 tahun. Farah menambahkan pengobatan yang dilakukan BY terhadap pasien berawal saat tersangka pelaku mengganti baju dan memakai serban warna hijau. Awalnya pasien diobati menggunakan air putih, namun pengobatan ketiga dan keempat, B menghubungi pasien untuk memberitahukan bahwa korban pilihan waliullah supaya segera menikah dengan tersangka pelaku. Menurut Farah, sejumlah korban sempat menolak ajakan pesulap hijau. Namun pesulap hijau itu tiba-tiba menemui korban, sekaligus memegang kepala korban. Nah, saat itulah korban terperangkap, bahkan seperti terhipnotis dalam bujuk rayu. Farah menjelaskan, jika korban tidak bersedia berhubungan badan dengan si pesulap hijau, maka pasien akan bertambah sakit. Ia juga mengancam akan membunuh keluarga korban secara gaib, kata Sarah. Pesulap hijau ini nyaris mencabuli 2 gadis berusia 19 dan 20 tahun tapi gagal dilakukan. Farah menyatakan kasus itu telah dilaporkan ke Polres PD. Oke teman-teman, jadi sudah dilaporkan ke Polres PD
Dan ternyata bukan hanya ibu-ibu muda ya, ternyata juga ada dua orang gadis berusia 19 dan 20 tahun yang pernah jadi target juga, tapi belum sempat terjadi atau dengan kata lain gagal dilakukan ya teman-teman. Jadi dukun ini mengaku-ngaku sebagai waliullah untuk melancarkan modus kebejatannya teman-teman. Oke, saya kasih tahu ya kepada teman-teman pengertian waliullah supaya teman-teman paham ya. Jadi, waliullah itu merupakan orang-orang Islam yang dekat dengan Allah karena keimanan dan ketakwaannya. Mereka tak pernah bersedih hati atas kesusahan dalam kehidupan dunia, karena yang menjadi tujuan mereka hanyalah akhirat. Waliullah selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, ini bahaya ini teman-teman. Memang tidak bisa dipungkiri ya, terkadang sering sekali orang itu demi bisa melancarkan kepentingan pribadinya, mereka ini suka mengaku-ngaku sebagai sosok yang baik dengan membawa label-label agama. Dan sering sekali terjadi apalagi di dalam dunia perdukunan. Ya, jadi mereka selalu membawa embel-embel agama itu. Tapi dari kejadian ini saya harap kita belajar lah ya teman-teman supaya kita ini menjadi masyarakat yang cerdas. Apalagi kalau kita melihat belakangan ini kan viral masalah perdukunan yang dibongkar triknya oleh pesulap merah. Bahkan pesulap merah juga memberikan pesan bahwa dukun itu kalau nggak nipu ya cabul katanya seperti ini. Ya apalagi kalau kita bicara secara khusus ya di dalam iman Kristen. Jadi ini sekaligus pesan saya buat kita semua sebagai orang beriman, secara khusus teman-teman yang beragama Kristen ya. Di dalam Imamat 19 ayat 31 dikatakan begini, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi jelas ya teman-teman, pergi ke dukun itu jelas dilarang oleh Tuhan kita ya, oleh Tuhan Allah itu sendiri, bahkan disebut sebagai sebuah kenajisan. Karena dengan demikian kita sudah mempercayakan diri kita kepada kuasa kegelapan atau dengan kata lain kuasa setan atau kuasa iblis teman-teman. Ingat ya, yang namanya kuasa gelap itu tidak pernah dagang rugi teman-teman. Oke lah, mungkin ada waktu tertentu ketika teman-teman mungkin sakit, pergi ke dukun, lalu tiba-tiba sembuh. Ya, tetapi percayalah, suatu saat Anda sendiri akan menerima konsekuensinya. Dan pasti akan ada tumbal atau bahkan ada harga, ada resiko yang akan dibayar teman-teman. Kenapa? Ya karena memang yang namanya setan iblis tidak pernah dagang rugi ya. Jadi ketika kita sudah mempersekutukan diri kita kepada kuasa-kuasa kegelapan, suatu hari nanti setan itu, iblis itu akan meminta konsekuensinya kepada kita, meminta imbalan kepada kita, teman-teman. Jadi pesan saya sebagai orang beriman, mari ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, pergi ke dokter, teman-teman, agar bisa ditangani secara medis, ya. Dan yang paling penting, ini yang paling prinsip, jangan lupa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya sakit penyakit kita itu dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, mari kita sebagai orang beriman menjauhi hal-hal yang seperti ini. Karena tentu ini adalah sama halnya kita sudah mempersekutukan diri kita kepada kuasa gelap. Ingat, kita punya Allah yang luar biasa. Ya, jadi apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan itu sendiri. Saya percaya ketika kita beriman kepada Tuhan, maka pergumulan apapun, mau itu sakit penyakit, mau pergumulan apapun, Tuhan pasti akan memberikan solusi dan juga jalan keluar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.